Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorionis di MotoGP Gameplay. Oke guys, kita ini bakal memulai kembali MotoGP Gameplay. Jadi bakal gua aktifin lagi nih konten MotoGP di Gorionis menjelang MotoGP 24 yang official. Nah, kita hari ini sudah menggunakan beberapa mod tambahan yang semakin menambah. Ini sudah masuk ke musim 2024 ya, sekitar sudah 80% livery dari tim-tim MotoGP yang ada di game ini sudah kita upgrade menjadi yang versi 2024 ya, meskipun nggak semuanya dirubah ya, tapi yang jelas untuk Honda, terus Repsol Honda, Honda Castrol, Honda Idemitsu itu udah kita rubah semuanya. Dan ini modnya gue ambil dari beberapa kreator modder seperti Bro Tatigo, terus Zaki, kemudian ada juga Miftahul Anam. Pokoknya banyak banget ya yang gue masukin modnya di sini, dan mereka benar-benar kompak banget untuk ngebikin GP23 semakin ke 2024. Termasuk Jorge Martin juga yang udah di-upgrade menjadi versi 2024. Oke guys, semua udah kita bahas ya untuk update livery motornya. Dan sekarang gue bakal, jadi ada cerita sedikit dimana kemarin yang kita sempat mulai karir di Pertamina Ducati itu save filenya nggak sengaja gue hapus. Makanya gue gak pernah main lagi MotoGP semenjak itu, fokus ke F1 saja. Dan ini kita masih main di channel yang lama, jadi untuk channel baru mungkin agak kita tunda dulu untuk debutnya. Oke, sekarang kita bakal gabung bersama LCR Honda Castrol dan gue bakal mencoba untuk membuat Honda kembali menjadi motor juara. Apalagi LCR Honda, terakhir kali LCR Honda bisa atau bertarung di top position itu waktu masih zamannya Cal Crutchlow. Nah, sekarang kita bakal coba lagi ngebawa LCR Honda bertarung untuk posisi depan cuy. Ini bebas kalian sebutnya karir atau mungkin kejuaraan. Pokoknya ini kita main aja yang versi 2024 untuk ngebawa kembali Honda menjadi juara. Karena selama kita bermain MotoGP 23 karir, itu gue gak pernah yang namanya make Honda sekalipun cuy. Jadi sekarang ini bakal gue tuntasin nih untuk make Honda di MotoGP 23 mod season 2024. Nah, ini tracknya bakal gue rubah. Jadi beberapa track yang official itu kita rubah, ada yang kita ilangin, juga ada yang kita ganti. Ini bakal gua hapus dulu semuanya, terus ngisi lagi satu persatu. Dimulai dari Lusail, Qatar, kemudian langsung ke Austin. Kita nggak ada Termas, juga nggak ada Portimao, karena emang Portimao tuh sirkuit yang sangat nyebelin. Gue nggak suka banget sama Portimao, makanya langsung ke Austin aja. Kenapa nggak ke Termas? Karena Termas sudah nggak ada di kalender MotoGP 2024 cuy. Oke, next kemudian masuk ke seri Eropa lagi di Jerez, kemudian Le Mans, dan nanti gue bakal masukin Sokol dan juga satu track historical, yaitu track Estoril cuy. Oke, beres. Selama 18 putaran kita akan bermain di MotoGP 24 mod, termasuk ada satu penambahan track historical yaitu Estoril, dan juga kita bakal balapan kembali di Aragon dan juga Sokol. Oke, langsung saja menuju ke race pertama di Lusail, Qatar. Finally guys, tiba kita kembali di starting grid MotoGP 24 mod. Oke, Brad Binder bersama KTM RC16 atau KTM Red Bull Factory Racing memulai balapan dari pole position atau mengambil starter depan. Sementara itu, di tempat kedua diisi oleh sang jawara dunia 2 kali MotoGP, itu Francesco Bagnaia dengan nomor start 1. Dia start kedua tapi nomor startnya 1. Dan sekarang Marco Bezzecchi, ini sesuai dengan apa yang terjadi di real life-nya, karena Bezzecchi di awal musim ini termasuk kurang bagus penampilannya. Makanya di sini juga si Marco Bezzecchi kayak mengimplementasikan performa aslinya di game MotoGP 24 mod. Dan sekarang LCR Honda Castrol akan kita gunakan. Langsung saja sesi warming up leg. Marc Marquez start keempat, Jorge Martin start ketiga, Maverick Vinales start ke-8, Franco Morbidelli itu ben sekali, dan sekarang Pedro Acosta start dari urutan ke-14. Augusto Fernandez di posisi paling belakang. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai untuk round pertama di MotoGP 24 mod karir di Lusail, Qatar.
Dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Lusail Qatar round pertama. It's on the way. Langsung saja kita mulai. Dan LCR Honda Castrol mencoba untuk melet braking di turn 1 demi mengovertaking dan masuk di tempat ke-6 bisakah. Dan sekarang 3 pembalap langsung di overtaking oleh LCR Honda Castrol Rider. Masuk di tikungan kedua, LCR Honda Castrol mampu melengkapi 5 besar tepat di belakang dari Marc Marquez Gresini, Pecco Ducati dan juga Brad Binder. Oke, kita tahan di belakang Marc Marquez. Hati-hati jangan sampai membuat collision yang sangat merugikan bagi kita berdua. Honda RC2 13V akan kita paksa untuk menjadi juara, tapi sekarang ini ternyata manuver overtaking dari LCR Honda Castrol gagal dimaksimalkan oleh Gorionis, sehingga sekarang Gorionis mundur di belakang dan di overtaking oleh Miguel Oliveira. Sementara itu Marc Marquez semakin menjauh dan hilang dari pandangan, tapi sekarang Miguel berhasil kembali di overtaking oleh LCR Honda Castrol Rider. Oke, sekarang di tikungan high speed corner turn ke-11, LCR Honda Castrol akan segera mengejar kembali gap yang tertinggal dengan Ducati Gresini. Marc Marquez stay in the line di tempat keempat. Sementara itu Jorge Martin yang memulai balapan dari tempat ketiga berhasil menjadi race leader untuk sementara waktu di lap pertama. Namun Brad Binder juga tengah berjuang, tapi sepertinya harapan bagi Brad Binder untuk kembali mengejar Jorge Martin itu agak susah, karena sekarang Jorge Martin bisa dibilang sangat unggul sekali karena gapnya dengan Brad Binder itu lumayan jauh dan ada potensi bahwa Jorge Martin akan menangi balapan di race kali ini. Yang terpenting Jorge Martin bisa dan tahu bagaimana cara memanajemen penggunaan ban layaknya Pecco Bagnaia. Dan Pecco masih nge-stuck di tempat ketiga. Oke, turn 1 nyaris saja LCR Honda bertabrakan dengan Ducati Gresini. Marc Marquez versus Gorionis masuk ke tikungan kedua. LCR Honda masuk dari inside line, namun kita terlalu menginjak grab atau terlalu dalam melewati tikungan kedua sehingga kita malah melambat dan Marc Marquez langsung menghempaskan kita kembali. Sangat sulit untuk bisa mengovertaking Marc Marquez di sini. Apalagi sekarang ini kondisinya kompon ban masih fresh semuanya, masih baru semuanya, masih segar, gripnya masih bagus sehingga performa tiap masing-masing rider itu bisa sangat maksimal sekali di 2 lap pertama ini cuy. Dan so far ya, sejauh kita balapan selama 2 lap awal ini, gue rasa Honda ya baik-baik saja. Meskipun untuk mengimbangi Ducati sepertinya sedikit sulit ya di Lusail Qatar. Apalagi nih di depan kita semua pabrikan asal Eropa. Jorge Martin dengan Ducati Pramac, kemudian Brad Binder dengan KTM R16 asal Austria, kemudian Pecco, Marquez Ducati, All in Italy cuy. Dan kita satu-satunya wakil dari pabrikan Jepang di 5 besar, bahkan di 8 besar cuy. Tapi yang jelas saat ini, meskipun kita dengan Honda RC2 13V yang sangat bapuk sekali, tapi kita berhasil untuk masuk dan bertarung di 5 besar. Dan gue rasa satu-satunya pembalap yang mungkin bisa kita overtaking adalah Marc Marquez seorang saja, karena ini terbukti kita selalu bisa menempel gap dengan Marc Marquez. Oke, last go, nah kita overtaking Marc Marquez. LCR Honda Castrol mencoba mengovertaking Ducati Gresini, namun sepertinya Marc Marquez mampu membawa Gresini lepas dari bayang-bayang LCR Honda Castrol. Dan sekarang di main straight menuju turn 1, LCR Honda Castrol berhasil bermanuver mengovertaking Ducati Gresini Rider. Marc Marquez berhasil di overtaking oleh Gorionis sehingga sekarang di tikungan kedua ada perubahan posisi untuk 5 dan juga keempat, yang mana Gorionis bertukar tempat dengan Marc Marquez untuk sementara waktu di lap ketiga. Oke, Jorge Martin sepertinya berhasil memperlebar jarak dengan pembalap yang tepat berada di belakang, itu Brad Binder, dengan sekarang sangat kecil sekali pandangan kita kepada Jorge Martin. Oke, sepertinya Gorionis mendapatkan satu peringatan track limit karena terlalu mengambil sisi luar atau keluar jalur ketika di entry corner tikungan ke-6 tadi. Oke, sekarang gap dengan Pecco sepertinya akan rapat. Gue rasa ada kemungkinan kita bisa untuk battling
di tempat ketiga melawan Pecco Bagnaia. Let's see saja apa yang bisa kita lakukan di beberapa waktu ke depan. Apakah dengan penggunaan kompon ban depan soft dan juga medium itu bisa membuahkan hasil maksimal bagi LCR Honda Castrol di GP Qatar? Kita bakal mencoba sebisa mungkin, semaksimal mungkin membawa Honda RC213V bertarung di 3 besar. Bismillah, semoga bisa. Oke, last sector, 2 tikungan terakhir lap ketiga. Ini dari yang gue pantau, itu penggunaan ban depan kita sebelah kanan itu sangatlah terkikis sekali cuy. Yang berarti ini memang tidak ada ban asimetris untuk GP Qatar. Beda dengan GP Sachsenring yang lumayan ada fitur ban asimetris, sedangkan di Qatar ini ban asimetris tidak ada. Maka dari itu sekarang ini penggunaan ban kita bagian depan itu sebelah kanan lebih terkikis ketimbang sebelah kiri maupun bagian tengah. Ini juga menjadi indikasi ada potensi kita akan melambat di beberapa lap terakhir cuy. Ini gue rasa kita bakal cukup kesulitan untuk menghandle kompon ban yang sudah seperti ini. Mungkin kalau kita nekung ke kiri itu masih oke lah ya, tapi kalau ke kanan itu bakal sedikit lebih sulit. Apalagi di Qatar ini cenderung tikungan ke arah kanan. Ya berdoa sajalah semoga kita bisa mengatasi hal seperti ini, karena udah bertahun-tahun masa iya kita nggak hafal sama problem ban seperti ini. Awalnya sih gue pengen pakai medium, tapi ini malam hari dan soft gue rasa bisa lebih unggul di race kali ini. Dan terbukti kita berhasil membawa Honda masuk di tempat keempat meskipun hanya kencang di awal balapan saja hingga sekarang di lap keempat. Oke, sekarang ini terbukti kita udah mulai ngelambat karena udah nggak bisa untuk ngedeketin atau memperkecil gap dengan Pecco Bagnaia. Dan disinilah tantangannya yang akan kita mulai sesaat lagi. Kita bakal berusaha memanajemen menggunakan sisa ban seperti ini. Apalagi kita akan bertahan dari kejaran Marc Marquez yang pasti dia akan ngepush banget untuk menyerang kita. Apalagi si Marquez pasti akan melihat bahwa kita sudah mulai kehabisan ban. Dia pasti paham betul bagaimana situasinya sebagai seorang pembalap MotoGP. Kita harus hati-hati saja akan apa yang terjadi di beberapa waktu ke depan. Kalau belakang sih ya oke-oke aja, gripnya masih bagus, masih enak. Tapi bagian depan sebelah kanan, ya ampun guys, ini benar-benar kayak sengsara sekali kita mainkan. Ini benar-benar kerasa banget loh. Ini yang gue suka dari sobatnya Marc Marquez datang menyusul. Dia mencoba mengambil bagian sebelah kanan. Apakah di turn 1 Gregorio Rins bisa bertahan dari kejaran Marc Marquez? Let's see saja. Turn 1 sepertinya LCR Honda Rider cukup melebar sehingga sekarang Marc Marquez menyerang dari outside line. Tikungan kedua kita masih kembali bertarung side by side. Dan Marc Marquez mengovertaking Gregorio Rins untuk tempat keempat. Langsung saja kita kembali bermanuver, mengambil outside, kemudian perlahan masuk dari inside line. Namun ternyata Marc Marquez masih mampu memblocking ruang yang akan kita masuki, sehingga sekarang kita cukup kesulitan. Tapi di sini di tikungan ke-6 LCR Honda mampu memblok pas lagi Marc Marquez, dan Marquez kembali melawan. Hingga di tikungan ke-7 nampak jelas LCR Honda Castrol memberikan kembali sebuah perlawanan, dan side by side terjadi lagi. Di tikungan ke-9 Marc Marquez masih berjuang keras untuk menjegal LCR Honda Castrol. Tikungan ke-10 menjelang tikungan high speed long corner di turn ke-11. Apakah Marc Marquez akan datang lagi? Nampak jelas LCR Honda semakin tertekan dengan sisa ban seperti ini. Apalagi Marc Marquez bertubi-tubi memberikan serangan kepada LCR Honda Castrol, dan sekarang ini Marc Marquez mencoba mengambil bagian sebelah kiri, dan sekarang di entry corner 2 tikungan terakhir Marc Marquez bisa kita atasi, namun dia bermanuver cukup keras sehingga LCR Honda Castrol Rider cukup terpental tadi dan keluar jalur. Masuki tikungan terakhir menjelang lurusan utama di lap ke-6, final lap Lusail Qatar GP. Pertarungan akhir untuk kita berdua. Apakah Gregorio Rins mampu mengalahkan Marc Marquez memasuki turn 1? Castrol Honda bermanuver mengovertake di Gresini dan berhasil. LCR Honda mampu melawan, membekukan
Ducati Grace ini sementara waktu. Tapi sepertinya Marc Marquez kembali memberikan perlawanan dan dia mengambil bagian kanan kita dan langsung dia mengovertaking Coriolis. Dan sekarang di exit corner, meskipun dengan bantuan right hand device kita masih bisa untuk kembali melawan Marc Marquez di tikungan keempat. Dan side by side kembali terjadi di sini menjelang tikungan keenam. Oke, Miguel Oliveira sepertinya juga ikut campur di sini. Oke, tikungan keenam kita blok pas Marc Marquez dan akhirnya Coriolis berhasil melawan Marquez di sini meskipun masih ada setengah lap lagi di lap ke-6 GP Qatar. 2 sektor lagi tersisa yang harus kita lewati. Serangan Marc Marquez kembali datang dan kini LCR Honda kembali memberikan perlawanan dan cukup melebar sehingga Marc Marquez lepas hingga tikungan ke-10 kita masuki. LCR Honda kembali datang melawan dan sekarang battling di high speed long corner tikungan ke-11. Marc Marquez mengambil inside line dan sekarang giliran LCR Honda akan memberikan perlawanan. Dia mengambil inside line dan Marc Marquez tertahan di tempat kelima. Luar biasa perjuangan yang masih bisa kita maksimalkan di last sektor GP Qatar. Sedikit lagi, 2 tikungan lagi, namun Marc Marquez datang kembali menyerang. Oke, last corner guys, kita harus bersiap-siap dengan segala apapun yang terjadi di depan. Kita harus mampu menghadapi serangan dari Marc Marquez di tikungan terakhir. Dan sepertinya dengan Ducati Power, Marc Marquez akan menyusul LCR Honda. Oh my goodness mate, Marc Marquez datang menyerang, namun sekarang di finish line LCR Honda mampu bertahan dan menang serangan dari Marc Marquez di detik-detik akhir melewati garis finish dan finally Coriolis mampu bertahan di tempat keempat. Oh my goodness mate, ini benar-benar kacau sekali, drama banget kita duel dengan Marc Marquez. Untung saja kita masih punya akal yang bisa kita gunakan nih. Lumayan terus juga kita ngelakuin sebuah pertahanan di last corner dan cukup tadi agak sedikit senggolan di lurusan, kemudian kita berhasil mematahkan serangan dari Marc Marquez yang ingin merebut tempat keempat dari Coriolis. Oke, Jorge Martin berhasil meraih kemenangan. Dan di posisi paling akhir ada Taka Luca Marini. Ya ampun guys, teman-teman kita pada mental semua di luar zona poin. Astaga, kasihan banget. Dan di klasemen kita masih sama dengan urutan balapan tadi karena belum ada akumulasi dari 2 atau 3 balapan. Oke, di klasemen tim LCR Honda nge-stuck di tempat kelima. Ini LCR Honda Castrol karena emang dipisah antara Castrol dan juga Idemitsu. Klasemen berikan kita masih di tempat 3 dengan Honda dan Ducati seperti biasa menjadi yang paling unggul nih di klasemen pabrikan. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di MotoGP 24 Mod Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa